Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian yang terkasih, para romo, para bruder, suster, selamat pagi, berkah dalam. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan bagaimana kalau kita membaca Injil, misalnya Injil Markus, Injil Lukas, Injil Matius, atau Injil Yohanes secara keseluruhan. Di sana kita semakin mengenal pribadi Yesus Kristus yang digambarkan begitu mempesona, begitu menarik perhatian banyak orang. Sehingga banyak ungkapan yang seringkali kita baca atau kita dengarkan. Siapakah gerangan orang ini? Kemudian ada juga yang sampai pada pengakuan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Atau yang lain mengatakan, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Ungkapan itu muncul setelah mereka menyaksikan sendiri mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Selain mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, ada sabda-sabdanya yang sungguh menggugah hati, membuat banyak orang merasa diri dibentuk, disentuh oleh sabdanya. Misalnya sabda bahagia. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Berbahagialah yang berduka cita, dan seterusnya. Orang merasa diteguhkan, orang merasa disapa, orang merasa dikuatkan oleh sabda Yesus. Kita bercermin dari 12 murid, bahwa mereka pun selain mendengarkan sabda dan menyaksikan sendiri apa yang dilakukan Yesus, para murid juga secara tidak langsung dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Maka kalau kita membaca Injil, membaca kisah yang ada di sana, secara tidak langsung kita pun dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Pribadi macam apa yang diharapkan dan ingin dibentuk oleh Yesus atas diri kita? Saya bisa mengatakan bahwa kita mau dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang menghargai dan menghormati martabat manusia. Kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang berperadaban. Kita semakin dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang berbudaya, yang adil, yang penuh kasih kepada siapapun juga, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras maupun golongan. Kita diajak menjadi pribadi-pribadi yang bisa bertanggung jawab atas orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, saudara-saudariku sekalian yang terkasih, marilah di bulan Kitab Suci Nasional kita semakin akrab dengan Kitab Suci, karena dengan Kitab Suci itu kita semakin mengenal pribadi Yesus Kristus, dan dengan mengenal pribadi Yesus Kristus kita semakin mencerna dan meresapkan sabda-sabdanya yang menggugah hati kita untuk selalu mengarahkan hati dan budi kita kepada ajaran-ajaran Yesus. Dan semoga ajaran-ajaran Yesus yang kita temukan di dalam kitab suci semakin menggugah hati kita untuk mewujudkannya dalam kata dan perbuatan kita. Kita mohon rahmat Tuhan. Semoga di bulan Kitab Suci Nasional ini, sabda Tuhan yang kita renungkan, yang kita baca, semakin menggugah hati kita dan semakin mampu membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yang berkualitas, yang menghargai martabat hidup manusia. Selamat pagi, berkah dalam, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.